Kita boleh nggak Pak benci iblis Pak? Boleh. Boleh. Nggak boleh Pak, karena iblis itu juga makhluknya Allah. Itu sebagai kompetisi kita. Kemarin ingat bahwa iblis diciptakan Allah untuk menggoda manusia agar manusia jadi pemenang, jadi iblis. Sama setan, tapi langkah-langkahnya kita ikuti ya, gogoh begawoh. Sarua apa jenengan ikut nenen misal nih. Ada nggak kira-kira ini? Terus keminum air susunya. Ini boleh dalam Islam. Boleh Pak. Jadi laki-laki ini Pak nggak selesai nenen sampai tua juga nenen. Ya kalau saya udah kopong Pak, Mbak Wanti udah kopong, tapi yang masih muda-muda ini Mas Romi, ini Mas Edi. Jazallah Sayyidana Muhammadan khairan jazallah Sayyidana Muhammadan nama wa ahlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Mustafa amin amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala alaihi salatu wassalam man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar Allahumma faqihu fid din wa limutawil. Yang terhormat Bapak Kadus yang malam ini izin ada suatu hal, Bapak RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua Majelis Al-Hafiz Yasinan Rutin, Sohibul Hajah Bapak Dani, tokoh-tokoh yang lain tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi yakin malam ini kita adalah orang-orang yang diberkahi Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, sekedar merefresh kajian singkat kita setiap malam Jumat. Insya Allah kajian kita kemarin sampai pada at-tahlilul insani. Apa at-tahlilul insani? At-tahlilul insani adalah analisa kemanusiaan. Kemarin sampai pada nafsu. Yang pertama apa Pak kemarin Pak? Ingat nggak Pak? Gorizah fitriyah atau insting. Manusia punya insting, punya gorizah fitriyah. Kemudian yang kedua, iblis. Iblis itu juga bagian dari at-tahlilul insani. Kita boleh nggak Pak benci iblis Pak? Boleh. Nggak boleh Pak, karena iblis itu juga makhluknya Allah. Itu sebagai kompetisi kita. Kemarin ingat bahwa iblis diciptakan Allah untuk menggoda manusia agar manusia jadi pemenang, jadi iblis. Jadi pemenang, jangan jadi iblis. Jadi perintahnya itu bukan benci sama iblis. Kayak inilah Pak, jenengan sepak bola lah. Sesama musuh itu kalau selesai rangkulan nggak Pak? Iya. Rangkulan, tapi waktu gocoan ya gocoan, tendangan. Tapi begitu nanti sudah selesai itu Pak. Seperti itu kira-kira. Jadi kita sebagai pemenangnya insya Allah. Maka bahasanya la tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Kita benci sama setan, tapi langkah-langkahnya kita ikuti ya gogoh begawoh. Sarua bae. Sama saja. Kemudian yang ketiga kemarin adalah an-nafsu. Dan kita kemarin sudah sampaikan an-nafsu itu adalah zatuhu, zatnya, sementara hawa adalah sifatnya. Oke, kita masih membicarakan tentang an-nafsu. Ada syair atau tukang syair Mesir bernama Al-Busiri itu mengatakan an-nafsu katifli. Nafsu itu seperti anak kecil atau bayi Pak. Kalau tiflun dalam bahasa Arabnya itu anak kecil yang taruhlah 2 tahun ke bawah lah. Itu atiflu kalau dalam bahasa Arabnya.
nafsu itu seperti anak kecil, intuh milhu sabba ala hubbir rodo, bahwa jika Anda semua, jenengan semua itu meremehkan nafsu, maka dia itu anak kecil tadi akan terus nenen, Pak. Nah, kalau nggak dipisah, ba'in taftim yan fatim. Padahal sebenarnya kalau jenengan putus, jenengan sape, tersape nggak? Tersape. Misal nih, kita seneng judi, misal ini ya. Kita nggak ada yang seneng judi di sini. Itu kalau berhenti bisa nggak, Pak? Ya berhenti bisa. Begitu juga itu tadi nafsu tadi, Pak. Nafsu itu seperti anak kecil, dibiarkan nenen terus sampai kelas 6 ya nenen. Bahkan wong lanang ki nenennya nggak selesai. Nggak berhenti nenennya, Pak. Sampai sekarang, sampai tua masih nenen. Nah, saya pernah, Pak, ditanya, Pak, pernah nggak sampean berpikir, pas maaf nih, ini agak jorok, tapi ini ilmu penting ini disampaikan. Pas jenengan punya anak kecil, pas kemudian masih nenen, terus jenengan ikut nenen, misal nih, ada nggak kira-kira ini? Terus, maaf, terus keminum air susunya. Ini jenengan bisa jadi, ini ada pendapat, Pak, ada ulama ya yang udah masuk TV, Pak. Ini, Pak. Jadi sekelas TV itu belum tentu benar, Pak. Ada ulama sekelas TV masuk di TV nasional, ditanya sama jamaahnya, bagaimana kalau saya ini terlanjur nenen sama istri, apa saya juga anak angkat, apa saya juga anak susuan, yang kalau jadi anak susuan nanti si bapak itu jadi saudara susuan anak, itu bahaya nggak kira-kira, Pak? Nah, bahaya itu. Dan ternyata bapak si ulama di TV itu jawabnya bener, nggak boleh laki-laki nenen sama ibunya. Ini salah, Pak. Boleh dalam Islam. Boleh, Pak. Jadi laki-laki ini, Pak, nggak selesai nenen sampai tua juga nenen. Ya kalau saya udah kopong, Pak. Mbak Wanti udah kopong, tapi yang masih muda-muda ini, nah, Mas Romi, nah, ini Mas Edi, nah ini yang perlu diilmui ini. Kalau kan ada ya seorang istri itu kalau nggak disedot dengan kuat kan nggak keluar nih, maka suami boleh itu membantunya. Kalau kemudian kok istilahnya tertelan sedikit, itu nggak kemudian menjadikan anaknya menjadi saudara sesusuan. Kalau menjadi saudara sesusuan, ya jadi mahram, bukan mahram lagi si ibu itu. Jadi mahram, bahaya, bisa pisah itu dalil itu. Artinya sekelas ulama TV pun kadang bisa salah memberikan fatwa. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara, sedikit demi sedikit kita akan pelajari hal-hal demikian yang mungkin agak tabu, tapi ini penting diilmui. Nah, lalu bagaimana orang yang menyusui yang sampai masuk ke dalam saudara sesusuan misalnya, yaitu yang menyusui karena hajat, artinya karena lapar. Anak yang masih usia 2 tahun. Nah, kita itu bukan 2 tahun lagi, anak tua, nggak apa-apa itu, Pak. Bukan karena ingin kenyang. Makanya Rasul pernah kan suatu ketika Rasul itu masuk rumahnya Aisyah. Nah, di rumahnya Aisyah itu ada laki-laki yang Rasul nggak seneng dengan laki-laki ini. Nggak senengnya bukan karena apa-apa, nggak senengnya itu ini bukan mahram. Kemudian Aisyah ngomong, "Hei Rasul, ini saudara sesusuanku." Apa jawab Rasul? Ingat Aisyah, saudara sesusuan itu bukan karena minum susunya, karena tidak lapar, tapi harus karena lapar dan usia baru 2 tahun. Makanya dalam Islam itu 2 tahun batasnya. Kalau jenengan punya anak 2 tahun, terus kemudian istri jenengan nggak bisa menyusui, kemudian disusukan oleh orang lain, itu jadi punya anak yang ibu tadi, maka dia jadi saudara susuan.
Jadi nafsu itu seperti itu Pak, yang insya Allah kita akan kaji lagi di Jumat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.